Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, walaupun di rumah saja kalian harus tetap sehat dan tetap bersemangat. Ya, bertemu lagi dengan saya Laili Malasari. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah berhasil mengidentifikasi teks cerita inspiratif yang berjudul Penebang Kayu. Yeay! Dari cerita tersebut, pesan yang dapat kita ambil di sini adalah terkadang kita terlalu bersemangat untuk bekerja dan memperoleh hasil yang lebih dari kemarin, sehingga kita lupa bahwa kita juga perlu untuk istirahat dan mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa. Ingat, kerja keras juga butuh kerja cerdas, karena jika hanya bekerja keras tanpa kerja cerdas, maka hasil yang kita peroleh bisa kurang maksimal. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Tujuannya, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk dapat menganalisis struktur teks cerita inspiratif dan menganalisis apa saja unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Yuk kita simak bersama materi berikut ini. Teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. 2. Perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita atau konflik. 3. Komplikasi. Komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap perumitan peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. 4. Resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian perumitan peristiwa dan komplikasi dipenjurkan pada tahap resolusi. Yang kelima, koda. Koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Lanjut, unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Kata atau kalimat deskriptif adalah kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami tokoh. 2. Menggunakan kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh dan pengarangnya. Melalui kata-kata itulah pikiran, perasaan tokoh dan pengarang dapat terekspresikan. Biasanya kata kalimat ekspresif menggunakan penyebutan langsung atau kata seru. 3. Menggunakan majas. Majas adalah penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu, baik untuk efek keindahan, keekspresifan, dan lain-lain. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Ada beberapa majas yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu sebagai berikut. A. Majas metafora. B. Majas perumpamaan. C. Majas repetisi, dan lain-lain. A. Majas metafora. Majas metafora disebut sebagai gaya bahasa perbandingan langsung karena tidak mempergunakan kata-kata pembanding. B. Majas perumpamaan. Majas perumpamaan merupakan majas yang membandingkan sesuatu secara langsung sehingga menggunakan kata-kata pembandingnya. Misalnya, ibarat laksana seperti bagai dan bagaikan. Dalam
inspiratif, majas ini juga digunakan untuk membandingkan kekuatan karakter tokoh atau membandingkan beratnya cobaan tokoh. C. Majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu. Dalam cerita inspiratif, majas ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sesuatu. Demikianlah pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Dengan memahami apa saja yang termasuk struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif akan memudahkan kalian dalam proses telaah dan analisis nantinya. Mohon maaf atas salah dan khilaf selama pembelajaran ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.